Oke, kita mulai ya. Oke, materinya pengembangan diri membuat diri lebih berkembang. Oke. Oke, itu juga. Bisa jawab? Jawab aja singkatnya. Bisa? Semua itu adalah proses untuk membentuk bakat ke potensi kalian, perilaku yang lupa, perilaku dan juga kepribadian untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri. Paham sampai di situ? Sangat jelas bahwa pengembangan diri adalah proses untuk membentuk bakat. Semua dari lahir itu punya bakat. Dari kita keluar bayi itu kita punya bakat, tinggal diasah. Ya. Paham? Ya. Jadi pengembangan diri adalah proses untuk membentuk bakat, potensi, perilaku dan juga kepribadian. Untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri kalian. Apa tujuan pengembangan diri? Kalian tahu? Coba tadi yang buat jawab Risma. Tujuannya, tadi kan kita kasih tahu pengembangan diri adalah tujuannya supaya kamu pengembangan diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri kita sehingga menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan di setiap keadaan dan waktu. Ini yang namanya. Mengapa kita harus mengembangkan diri? Tanya dulu. Ayo, belum jawab siapa? Yuk, kenapa kita harus mengembangkan diri? Supaya potensi kita terus terasa. Oke, terus karena membantu kita menentukan arah dan tujuan hidup. Yang terpenting selain yang tadi ya, dengan lebih tertata dan jelas sehingga membuahkan kebahagiaan dan manfaat bagi diri dan hidup kita serta pun bisa berbagi ke sekitar. Bunda mempelajari pengembangan pribadi itu tahun 89. Ya. Apa yang tadi Bunda sampaikan, tolong kalian pahami, kalian boleh nulis sedikit-sedikit apa, karena nanti kalian akan bagi kelompok untuk bikin pertanyaan dari materi yang tadi. Pertama, ini yang terpenting. Kenali diri kalian. Kenapa? Kalau kalian tidak bisa mengenal diri kalian seperti apa, bagaimana kalian bisa mengembangkan diri kalian? Bagaimana kalian bisa menggali potensi kalian? Harus kembali kepada diri sendiri. Kalau kalian sudah tahu diri kalian ini bakat, potensi dan ingin jadi apa, itu jalannya akan lancar. Karena kalian pasti bikin planning, bikin target, pembelajaran. Kalau seperti kalian belajar di sini, kan kalian punya keinginan, betul nggak? Ya. Apa kelebihan dan kekurangan kita? Itu yang tadi Bunda sampaikan. Kalian tulis, kelebihan saya adalah PR. Kekurangan, Bima tulis ya. Kekurangan saya, Anggot sampai tulis PR. Ini. Ya. Dan apa yang membuat saya bahagia? Iya. Seperti kita kalau ditanyain atau wawancara, apa yang membuat Bunda bahagia? Saya bahagia kalau ngajar kalian. Saya bahagia kalau bersama anak-anak KIS. Kenapa? Karena passion Bunda di sini. Tentukan tujuan hidup. Penting. Walaupun kalian masih muda, Bunda ajarkan bagaimana kalian menentukan tujuan hidup. Ya. Seperti contoh, kalian sekolah punya tujuan hidup nggak? Betul nggak? Ya. Buat rencana dan tujuan jangka pendek, jangka panjang sesuai kemampuan. Bisa itu, ya. Jadi kalian buat rencana tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk kalian setelah belajar dari sini. Paham ya? Oke. Semua orang itu yang terpenting buat Bunda, motivasi hidup bukan dari orang lain. Motivasi hidup yang pertama adalah motivasi dari diri kita sendiri. Orang punya motivasi
kalau kita sudah punya pressure, motivasi diri kita untuk membangun kekuatan dan dukungan dalam mencapai tujuan dan hasil sudah sangat jelas. Oke, Bunda pengen PR juga buat kalian, motivasi diri kalian apa? Motivasi diri sendiri. Supaya apa? Kalau kalian udah bikin PR kayak gini, kita bisa membahas, kita bisa melakukannya. Karena kalau kalian hanya mendengarkan Bunda celoteh nanti lupa. Itu positive thinking udah sangat jelas. Masih ingat Bunda ajarkan mindset? Coba, boleh buka cerita coba. Masih positif. Terus jangan mikir saya takut soalnya itu yang bakal kejadian. Oke, jadi kamu apa yang pernah Bunda sampaikan tentang positif ini? Mindset yang positif. Untuk lebih percaya diri, kalau kita mindset yang positif, oke, Bu. Kenapa? Agak dibuka, agak jelas. Menggunakan diri juga, oke. Udah, oke. Pede. Kenapa? Karena mindset. Apa yang dia pikirkan. Contoh, Bunda kasih tahu. Karena kan Bunda sampaikan bahwa otak itu adalah pikiran. Ya. Kita menonton, ya, menonton TV, menonton YouTube, cari yang tontonan positif. Bukan gak boleh, tapi jangan keseringan. Kalian nonton yang sedih-sedih, film Korea, film apa, kepikiran terus, nanti akan masuk tanpa kalian sadari 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya akan seperti itu. Tolong tulis apa yang membuat kalian selalu tidak berpikir positif. Misalnya, saya selalu mengucapkan insecure, saya selalu mengucapkan ini, saya selalu takut, saya nggak pede. Itu tolong tuliskan supaya itu nanti dibuang, sobek, hilangkan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, setelah ini. Jangan mengadili diri sendiri. Nah, ini jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Ya, semua manusia ini hidup dalam bidang apapun pasti pembelajaran. Udah saya mah gak akan kepake lah. Udah saya mah pendek, gak akan bisa jadi model. Itu kan mengadili diri sendiri. Nah, itu negatif pada diri sendiri. Itu yang kita sampaikan. Nih, dengerin. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran yang berharga. Jangan menyesali dan menyalahkan diri sendiri dengan berlarut-larut. Wajar, hukum alam kalau kalian gagal sedih 1 hari. Tapi kalau 2 hari, 3 hari, apalagi menyalahkan orang, wah itu bahaya. Mas Bunda, karena kita bukan manusia yang sempurna. Bunda juga suka kok tuh gagal, kesal, ini apa yang salah. Tapi sifat aja, Oke, cukup 1 hari kok. Jangan berlarut-larut. Paham ya Mas Bunda ya? Tolong, kalian masih remaja ya. Jadi kalau kalian pernah gagal, jadikan pelajaran ini berharga. Artinya apa ya, saya gagal, cari tahu saya gagal kenapa, itu nggak penting. Kalau kalian sudah tahu kegagalan kalian, itu kalian akan memperbaikinya lagi dan kalian akan lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Jadi sekali lagi, jadikan kegagalan sebagai pelajaran yang berharga. Dan jangan pernah menyesali dan menyalahkan diri sendiri berlarut-larut. Bukannya nggak boleh, wajar juga dilakukan. Tapi cukup 1 hari saja. Apalagi sampai nyalahin orang tua, apalagi sampai nyalahin kabinet, apalagi sampai nyalahin teman, nggak boleh. Apalagi nyalahin diri kalian sendiri, nggak bisa. Ya, tanya ahli atau mentor. Kan Bunda tadi udah bilang. Kalau kalian ada apa-apa, kalian ingin lebih tahu, kalian ingin bertanya segala macam, jadikan Bunda dalam mentor kalian. Ini Bunda ngomong ikhlas loh. Orang jadi mentor susah loh. Karena orang sukses tidak bisa nggak ada mentor. Bunda juga mentornya ada beberapa. Kalau Bunda ada masalah, ada sesuatu, Bunda akan bertanya bagaimana. Karena kita hidup tidak sendiri. Ya, kemampuan yang positif dan baik yang dapat membantu bakat dan potensi. Bunda di sini sebagai guru kalian, Bunda belajar. Bunda mah tiap hari
Boleh tanya kami mau Bunda sering share YouTube ya tentang manajemen, Bunda masih belajar ya. Tentang marketing, Bunda belajar. Tentang pengembangan, Bunda belajar ya. Mana kemarin Bunda senang timbun, saya pengen belajar dibayarin kantor atau diri saya sendiri apa, saya ingin belajar manajemen, Bunda senang kayak bayarin kantor. Kadi Bun, saya ingin ahli di bidang fotografi ya, buat biar nanti saya gitu. Oke, kalau kamu mau, oke, belajar. Saya paling senang orang mau belajar. Kalian kalau boleh tahu ya, di sini dulu kamu Bun tidak paham akunting, Bunda belajar sekolah ya, maksudnya Bunda panggil ahlinya. Akhirnya dia sekarang ahli di bidang akunting. Padahal nggak bisa sama sekali. Terus ngedit video sama sekali nggak bisa, ngedit film aku nggak bisa. Ayo belajar. Di sini adalah orang-orang yang hanya bisa komputer tok. Makanya belajar. Apapun bidang apapun. Kalian pengen runway jalannya kayak gini, coba kalian nonton. Pengen jadi pigeon, siapa pengen jadi pigeon? Masih ada waktu buat kalian 3 tahun lagi nih. Belajar pengetahuan umumnya, bahasa Inggrisnya, cara jalannya seperti apa. Karena kan basicnya diajarkan. Coba tonton. Oh gini ya visual di sini. Oh gini ya cara audisi. Itu gampang sih kalau kalian mau belajar. Yang penting apa? Yang penting apa? Sekarang kalian mau belajar apa bisa. Yang penting apa? Keinginan. Kalau tanpa kalian keinginan nggak bisa. Kalian buka YouTube, buka aja tentang apapun, keluar sikap dan perilaku betul. Bunda sudah menyampaikan. Ya, sekali lagi ini mumpung ada orangnya, Bunda tidak mau mudah-mudahan terlambat lagi. Apa ya? Bunda sampaikan. Kalian harus komitmen, harus menghargai waktu. Kalian akan terasa, nanti kamu akan terasa, oh udah gede, kamu udah sukses, masalah waktu berharga banget. Ya, itu kalian harus coba karena Bunda mau ngomong kayak apapun kalau dari hatinya tidak mau berubah akan bisa. Ya, semua juga kembali pada diri kalian. Sikap apa sih yang perilaku apa sih yang kurang menarik? Bersikap atau memiliki attitude perilaku yang baik ini yang terpenting. Ya, Bunda juga udah mengajarkan sama kalian attitude itu apa. Attitude itu sikap kalian berdiri, sikap kalian duduk, sikap kalian berbicara, sikap kalian menghadapi orang, semua adalah perilaku atau attitude. Ya, nah ini sangat penting. Ya, kalian tadi sudah maksudnya ya membangun kesan malu dan reputasi diri sendiri agar dikenal oleh publik. Dan kalian harus sering komen. Misalnya ada upload foto kalian FG, terima kasih ya FG ini, terima kasih ya Moa, bikin kesan mereka senang sama kalian supaya kalian dipakai. Itu triknya, jangan cuek. Nggak bisa kita sukses kalau kita tidak. Kata terima kasih itu mujizat. Udah kasih tahu, ingat materi yang udah kasih tahu tentang kata terima kasih, ingat nggak? Azannya, ingat? Ingat nggak? Bunda mengatakan terima kasih. Satu kata terima kasih itu mujizatnya luar biasa. Ya, satu barokah buat kalian, tapi itu membuat orang akan senang pada diri kalian dan akan ingat pada diri kalian. Apapun ucapkan terima kasih. Kalian habis pemotretan jangan pulang. Makasih ya Mua, makasih ke fotografer, pamit dulu. Bikin mereka senang dan ada kesan dengan kalian saat pandangan pertama ketemu pertama. Mudah bagi kita untuk melakukan pengembangan diri. Jelas, seperti yang tadi Bunda katakan, jangan meremehkan orang lain, jangan meremehkan updatean orang lain. Kalian komen, ya, kalian komen, ya. Ini akan mudah bagi kita untuk mengembangkan diri kita. Dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri dan bantuan orang lain seperti ahlinya atau mentor. Ada kemampuan berkembang dan bermanfaat untuk bekal dan modal masa depan. Paham? Paham sampai di situ? Oke, lanjut. Habis. Oke. Ya. Itu adalah materi pengembangan diri dari kalian. Sekarang Bunda akan bagi kelompok. Ya, tarik nafas, Oke. Bunda bagaimana biar selalu konsisten? Soalnya walaupun udah kuat dilihat, selalu susah buat Oke. Bunda ulangi. Bagaimana biar selalu
Bagaimana biar selalu konsisten, tapi apa tadi? Meskipun punya effort terlihat selalu susah buat Oke, itu mindset kamu, ucapan kamu. Oke, kedua, termasuk. Ini Bunda jawab ya. Bunda, gimana sih caranya supaya bisa memaksimalkan potensi yang kita punya? Oke, silakan dulu, Bunda akan jawab. Kasih. Ya, harus konsisten. Pertama adalah kalian harus butuh pengorbanan. Kalian harus punya pressure. Kalian harus komitmen. Harus dibiasakan. Biasa itu bagaimana? Komitmen. Makanya tadi Bunda kasih PR. Ya, nanti kita bahas. Rencanakan. Hari ini jam segini saya ingin melakukan apa, besok itu harus kalian lakukan. Jadi yang namanya konsisten itu adalah jadikan kebiasaan untuk jadi habit kalian. Tapi kalian harus komitmen pada diri sendiri. Niat kamu, pikiran kamu itu yang terjadi. Makanya Bunda bilang, tulis apa yang ingin kamu lakukan setiap hari, setiap minggu. Misalnya, saya ingin turun 1 bulan 2 kilo. Oke, caranya saya harus lari misalnya 1,5 jam seminggu 2 hari sekali. Udah biasa belum? Bukan, anggap aja belum biasa ya. Anggap belum biasa. Oke, 1,5 jam saya harus lari. Capek nggak pertama yang belum pernah? Oke, lakukan dulu yang bertahap. Hari ini oke, saya akan melakukan 10 menit, saya pasti bisa. Oke, 2 hari lagi 15 menit. 2 hari lagi 20 menit. 2 hari lagi 25 menit. 2 hari lagi 30 menit. Insya Allah lancar. Percaya sama Bunda. Coba lakukan. Karena yang namanya konsisten itu harus komitmen pada diri sendiri dan harus berusaha menghilangkan rasa negatif pada diri sendiri seperti yang tadi disampaikan Zeta, bahwa meskipun saya sudah niat, yang niat doang, tapi susah melangkah karena ada godaan-godaan itu kan. Oh, mau langkah ini, udah ini. Oh, ada makanan enak. Oh, ini coklat misalnya. Itu enggak? Itu kan harus. Kalau kalian sudah konsisten, lakukan lagi bulan berikutnya konsisten. Kalau malah ditulis di tembok di kamar. Oke, 10 menit cepet lari. Besoknya 15 menit cepet. Dengan melihat itu saya udah turun segini. Motivasi kalian happy. Paham ya Zeta ya? Cukup nggak jawaban Bunda? Cukup ya? Oke ya. Jadi niat kamu lakukan dengan planning, tahapan-tahapan. Tapi kamu tidak boleh punya pikiran meskipun alasan no. Nggak boleh ada alasan. Ya, karena itu adalah doa, ucapan, mindset kamu sudah negatif. Paham ya? Oke. Bolehkah kita melakukan kata afirmasi positif selain kata kayak yang biasa Bunda, cinta diri sendiri yang digantikan dengan kebutuhan? Oke. Bagus. Oke, ya. Bun, kan kita tuh harus positif thinking. Namun kita juga harus punya motivasi. Jika motivasi datang dari pressure dan jika yang memotivasi kita adalah seseorang yang kita kagumi, tetapi makin lama jadi membandingkan kita diri sendiri dengan yang orang yang kita kagumi. Terus nanti kitanya jadi gak percaya diri, itu gimana? Oke, pertanyaannya bagus. Oke, kita jawab. Kebutuhan Bunda, afirmasi itu apapun boleh. Tapi Bunda balik lagi bertanya sama kamu. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah saya cinta pada diri saya, betul nggak? Kalau saya cinta pada diri saya, artinya saya akan selalu positif pada diri saya. Oke? Paham? Boleh-boleh aja, tapi coba simak perkataan Bunda. Kedua, Bunda selalu mengatakan, saya bahagia. Segala sesuatu hal yang kita harapkan adalah kebahagiaan. Betul nggak? Penting nggak itu dalam tiap hari kita bahagia? Penting nggak kita tiap hari cinta pada diri kita? Penting ya. Ketiga, saya yakin bisa. Betul nggak? Nah, sekarang Bunda nanya lagi sama kamu. Dari 3 ini, apakah ini penting buat segala hal? Itu lakukan. Dan tambahkan apa yang kamu inginkan. Bukan tidak ini, karena ini modal utama. Saya cinta diri saya.
saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Jadi yang negatif-negatif akan hilang, ketakutan kita akan hilang. Kita tidak akan menjudge diri kita tidak akan menyalahkan diri kita tidak akan sedih, kita akan selalu bahagia tiap hari. Enak gak hidup seperti itu? Paham ya? Paham ya? Itu jawaban dari Bunda. Boleh kamu menggantikan yang lain, tapi itu 3 itu sebenarnya hal yang sangat penting. Kamu tambahkan saja. Ya, kalau kita melihat orang sukses, ya, akhirnya membandingkan diri sendiri. Itu kan pertanyaan kamu. Jadi begitu, ya itu karena doa kamu, ucapan kamu. Saya jadi begitu setelah membaca ini. Saya melihat orang sukses, saya membandingkan. Jangan malah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang Bunda sampaikan adalah yang positif dari orang itu. Kalau pas sama kita, bisakah kita seperti mereka? Itu yang menjadikan pressure. Tapi jangan pernah membandingkan. Karena misalnya kamu membandingkan dengan si B yang sukses jadi model, saya pengen seperti dia. Oke, bagus banget. Tapi kamu malah membandingkan. Gak bisa kamu membandingkan. Kelebihan kamu beda dengan kelebihan dia. Dia mungkin jadi model runway, atau kamu mungkin lebih bagus jadi modelnya foto atau iklan gitu ya. Jadi kalau kita ingin sukses adalah bukan sikap orang itu atau seperti orang itu, tapi perjalanan dia seperti apa, prosesnya seperti apa, itu yang kalian pelajari. Ya, jangan merasa, kan Bunda dulu udah bilang, jangan pernah membandingkan dengan diri sendiri, karena semua manusia punya kekurangan, betul nggak? Ya, jadi jangan dalam pikiran kamu bahwa dengan pressure itu justru akan menjadi kita nggak pede karena kita membandingkan orang sukses. Nggak bisa, karena orang maju itu adalah kita melihat orang lain. Seperti yang Bunda sampaikan, Bunda tuh paling senang lihat video-video orang sukses. Akhirnya kita contoh, oh dia sukses, oh dia tuh begini ya, oh begini, oh saya kurangnya ini. Itu yang harus kita lakukan. Bukan membandingkan, oh dia sukses, saya nggak mungkin kayak dia. Oh dia sukses, saya jadi nggak pede karena dia lebih oke. Nah itu jangan, ya, jangan sampai kayak gitu. Karena itu tadi yang Bunda sampaikan bahwa kita ini sama aja dengan tidak cinta pada diri kita. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, justru kita lihat perjalanan orang itu, bagaimana seperti dia bisa seperti itu yang terpenting. Kita belajar buat mental di situ, ya. Jangan pernah kita jadi nggak pede ngelihat orang lebih sukses dari kita. Sebenarnya itu hal wajar ya. Bunda nggak nyalahin pertanyaannya Vio yang hal yang wajar. Tapi Bunda ingatkan lagi, jangan pernah membandingkan dengan lain. Dia sukses karena dia jadi apa? Belum tentu kamu suksesnya di bidang yang sama. Tapi prosesnya bagaimana kamu bisa sukses seperti dia. Yang seperti Bunda tadi sampaikan, Arum model Bunda sudah 3 tahun, dia personal branding terus-terusan. Sekarang hasilnya apa? Kalian bisa lihat IG-nya, dia di endorse terus, di story juga endorse terus. Itu kan prosesnya, itu boleh dicontoh. Kamu juga bisa seperti dia, mungkin bahkan lebih besar lagi, mungkin beda produknya, tapi itu perbedaan. Ya, jadi jangan pernah lagi membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ya. Mulai membangun personal branding Instagram. Lalu bagaimana cara untuk membuat dan menghadirkan konten yang menarik sehingga banyak orang yang mau mampir ke Instagram kita sampai follow Instagram. Bagaimana strategi berpikir positif ketika ada orang yang hampir mau mempengaruhi pikiran kita untuk berpikir negatif? Untuk awal, tadi Bunda sampaikan, kalian harus perbanyak portofolio kalian. Kalian bikin schedule, bikin planning 1 bulan saya harus update setiap hari jam berapa. Harus tahu jamnya. Misalnya jam 12 ya, bagus tuh jam 8 sama jam 6 habis maghrib. Ya, lihat aja ya kalau update. Ya, itu bertahap. Ya, bertahap. Itu kalian harus punya planning, bikin schedule IG untuk personal branding. Ketiga, jangan lupa hashtagnya yang sesuai dengan yang kamu posting, update.
Misalnya kamu make up nih, make up model foto stylist, fotografer, itu harus ada handsetnya. Ketiga, caranya lagi, kamu harus membuka notification orang-orang yang masuk ke IG kalian, like, komen, itu orang akan melihat. Ya, butuh proses memang, nggak gampang. Bunda juga belum setahun LKP baru 6.000, belum setahun ya. Tapi Bunda yakin nanti Agustus atau September udah buka. Nah kita tiap hari update. Dan itu menikmati prosesnya, bukan beli follower. Ya. Bunda dulu sejak ada LKP Bunda nggak pernah personal branding. Kalian lihat kan Bunda jarang ya. Tapi sekarang Bunda memutar baliknya. Oh, kalau saya nggak personal branding bagaimana saya? Orang tahu saya sebagai personal KPK. Akhirnya Bunda nyoba. Tuh. 1 bulan Bunda dapat follower berapa dia? Bingung gila ini yang follow Bunda. Sejak Bunda Iwat kemarin. Yeah. Nah, 1.000 lebih follow Bunda sejak Iwat kemarin. Yang Bunda update kemana aja, nanti Bunda itu ke fotoan. Nah ya, ya, nah itu. Ya, pahamnya caranya ya? Coba. Nggak usah malu. Dan satu lagi pesan Bunda, jangan menilai diri kalian kalau punya foto itu jelek. Yang menilai bukan, menurut kamu jelek kan jangan dipajang. Banyak yang anak-anak itu. Belum tentu. Mungkin menurut orang lain, menurut kamu sering kamu membuka fotografer, membuka notifikasi mereka, buka aja. Terus kalau ada yang model atau siapapun yang udah followernya tinggi kayak Arif kayak siapa, kalian follow supaya orang juga melihat kalian di ini. Oke. Istighfar, tambah ada, benar nggak? Dan senyum, cukup. Ada orang yang pernah pengaruhi supaya kita berpikir negatif. Astagfirullahaladzim, senyum. Kamu pikirkan orang ini kenapa kalau dianya begitu? Udah lupakan. Simpel sebenarnya. Kembali lagi pada diri kamu. Kalau kalian kuat maka tidak akan terpengaruh. Ya, banyak contoh. Bunda dijudge orang, banyak orang tua yang bagaimana, yang malah ada nempel status Bunda di WA orang lain ya, dengan foto Bunda dipajang. Model dari mana bisa ngajak segala. Bunda nggak peduli, nggak terpengaruh, nggak. Orang kamu gini jangan ngajak. Bunda tidak bisa terpengaruh orang. Kita udah merasa pikiran Bunda punya padahal sendiri. Itu intinya, itu harus dibangun dari diri kamu sendiri. Pokoknya kalau ada orang yang mempengaruhi, artinya nih orang ini apa nih maksudnya? Pasti tujuannya jelek, udah sih gitu. Orang ini mempengaruhi saya, orang dari tujuannya jelek. Jangan sampai ikut arus. Mungkin supaya kamu yang mundur dalam satu hal, supaya dia yang maju. Ada manusia ada banyak ada dalam. Tapi kan kita nggak boleh sujud. Udah aja. Oh dia mempengaruhi saya, senyum aja satu lagi. Dah aman. Udah lupakan. Jika ada kekurangan dalam diri yang sulit diubah atau mungkin sama sekali nggak bisa, apa yang harus dilakukan supaya kita tuh nggak terus-terusan mengadili diri sendiri karena kekurangan kita? Oke, udah kita jawab dulu ya. Karena kita sudah sampaikan, kamu mengadili diri kamu sendiri karena kamu tidak cinta pada diri sendiri. Afirmasi positif. Setiap hari kamu lakukan afirmasi positif supaya kamu cinta pada diri sendiri. Kalau kamu udah cinta pada diri sendiri, insya Allah kalian tidak akan mengadili diri sendiri. Ya, itu memang butuh proses. Coba, saya cinta diri saya cinta diri. Nggak pernah. Kalau kalian tidak melakukannya, Bunda tidak pernah mengadili diri Bunda sendiri. Makanya, dulu mungkin suka, tapi Bunda cobain afirmasi seperti itu. Ya, karena segala sesuatu yang kamu ucapkan, pikirkan itu akan terjadi. Makanya kamu lakukan afirmasi saya cinta diri saya. Paham ya? Jawab udah. Cukup puas? Oke. Ya. Bunda, bagaimana agar mendapat motivasi positif dalam diri sendiri? Oke. Motivasi positif untuk diri sendiri adalah yang terpenting adalah pressure diri kamu sendiri. Itu yang akan membangun utama motivasi pada diri kita sendiri. Contoh, tadi kan Bunda berat badan.
Berat. Itu kan motivasi, pressure. Kaget kan berat badan saya segini. Itu adalah pressure. Kamu harus membuat satu pressure. Memang pressure itu gak enak, sangat tidak enak. Tapi manusia harus dapat pressure untuk berubah. Betul kan? Itu udah hukum alam. Saya gendut, saya makan ini, saya nggak jadi model, saya nggak laku karena kegemukan. Itu pressure. Jadi kalau kamu ingin motivasi diri kamu sendiri, keyakinan pada diri sendiri, kamu punya pressure-nya, ya. Supaya saya termotivasi untuk jadi ini, pressure saya adalah ini. Kamu yakinkan pada diri sendiri bahwa saya akan bisa. Afirmasi positif, ya. Cukup? Oke. Yuk. Bunda, bagaimana agar Instagram tetap terlihat aktif saat tidak ada stok foto? Kalau nggak ada stok foto, tadi Bunda sudah sampaikan, kalau kita tidak ada stok foto, ya, kalian komen dan like di IG orang lain, jangan pelit-pelit. Misalnya, contoh LKP, kan kalau latihan di add kamu kan, kamu boleh komen di situ bicara apa. Terus misalnya di teman kamu bicara apa, itu akan kelihatan aktif. Nanti orang juga akan melihat di GLKP, oh ini yang komen ini buka follow. Paham ya? Jadi kalau kalian stok foto nggak habis, ya kalian buat sendiri foto. Banyak latihan juga ada foto. Kamu berdua juga foto selfie. Habis latihan dengan Mas Wak sambil nge-vlog, bikin vlog atau apa gampang. Ya. Kalian lebih Kreatif. lebih kreatif anak muda. Jangan bilang stok habis. Paham ya? Buka, Bunda kadang-kadang juga kasih tahu ya. Kadang-kadang kalau buat LKP IG kayaknya aduh schedule LKP belum bikin sebulan. Oke, kalian ada yang ide? Bunda mah buka IG orang lain, buka, oh langsung ada IG. Konten apa aja yang belum ada? Oke ini. Oh ya oke. Bunda mau bikin gini. Jadi harus sering membuka IG, ya. Nanti kalian akan ada IG sendiri. Paham ya? Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Terima kasih, Bunda. Oke.